Kami masih di Ternate. Hari ini kami diajak Kang Jandri untuk field trip ke kawasan Batu Angus. Field trip ini dipandu Pak Dedi Arif dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Beliau sebelumnya adalah praktisi geologi yang kemudian banting setir menjadi dosen pertambangan. Sebagian besar peserta field trip ini adalah mahasiswa Pak Dedi Arif. Field trip ini sangat penting untuk memahami tentang Pulau Ternate, Gunung Gamalama, serta masyarakat Ternate itu sendiri. Jadi dengan jeep untuk ke zona 3-nya. Sekaligus ada camping ground di atasnya. Nah, untuk zona 1 ini lebih kompleks informasinya, dan kemudian ada fun tourismnya. Terus kemudian zona 2 sebelah, desain saya lebih pada konservasi Gamalamanya. Untuk ini buktinya, dan kemudian selanjutnya dikonservasikan. Baik, orang langsung ke sana. Kita berdoa secara bersama dulu, semoga apa yang kita memulai hari ini mendapat ridha dari Yang Semesta, mempermudah proses Ternate menjadi geopark ke depan. Amin. Untuk itu mulai berdoa. Kompleks Batu Angus sebetulnya di sisi yang lain saya sebutin dengan lava garden. Bukan saja sekedar batu angusnya, tapi memang dia adalah taman lava. Karena kurang lebih 720 hektar, ukuran kami kemarin saya anggap belum detail, itu terpapar jelas bagaimana suksesi vulkanik Gamalamanya di tahun 1737 hingga tahun 1907. Nah, ketika di tahun 1907, kecenderungan lava Gamalama itu lebih pada tipikal yang AA, yang kaya akan andesitnya. Kemudian di 1737 lebih kecenderungan dengan kaya dengan lava yang basalnya. Nah, perbedaannya sederhana teman-teman, karena ini saya berbagi ilmunya. Ketika batu yang lebih cerah warnanya itu kayak asam, ya andesit. Coba lihat sama-sama yang ini, itu pasti kaya akan asamnya. Dan itu batuannya tidak usah sampai ke laboratorium, langsung ini andesit, selesai, finish. Nah, yang kecenderungannya yang lebih gelap, transisional yang gelap, itu yang basal. Saya minta gambarnya, mana gambar? Yang pertama, saya siapin karena saya anggap ini touringnya geologi dan persiapan menuju geopark. Ini. Tolong buka, pegang. Kalau taruh lihat, saya mau kasih kalah ini, Eza pas pameran. Nah ini, jadi turun. Nah, ini khasnya stratovolcano. Jadi tipikalnya Gamalama itu stratovolcano, selalu ada crackingnya di bawah, selalu ada rekahan. Nah, rekahan ini pun ikut memicu yang namanya letusan samping dan segala macam. Karena apa? Rekan ini akan ketemu dengan muka air tanah. Kejadiannya di mana? Tolire, Phreato magmatiknya. Nah, kita bisa lihat dari sentral vulkanonya. Kalau yang ini yang namanya piroklastik, tapi yang sehari-harian kita bisa lihat adalah ini, ada kubah lava yang sementara berkembang di puncak. Walaupun belum sebesar yang lain, tapi dia baru memulai. Dan ini keren, karena letusan dari lava dome itu keren juga eksplosivitasnya. Terus kemudian ada lahar debris flow yang tadi saya sama. Lahar debris ini pernah menghancurkan bagian tengah benteng Castella. Jadi kalau besok-besok di trip berikut kita ke arah Gamalama tuanya. Jadi ada 3 fasies Gamalama. Gamalama tua, Gamalama dewasa, dan mudanya. Nah, kita itu ada yang muda nih. Nah, ketika kita ke Gamalama tua, kita bisa melihat bagaimana debris flow ini menghancurkan bagian tengah benteng Castella. Jadi benteng Castella itu hancur bukan karena peperangan, tapi hancur karena gunung api. Itu kerennya gunung api, anugerah itu. Jadi besok kalau ada perang lagi, suruh dia letus saja hancurin. Baik. Nah, ini yang tadi saya jelasin. Yang tuan. Oke. Nah, ketika aliran lava, ini kecenderungan yang kita tempati sekarang nih. Jadi ketika dia letus di atas, dia akan melewati tadi, ada gawirnya, ada barangkanya yang besar di atas itu. Nah, Tugurara. Jadi dia akan mengalir. Nah, lava flow levis ini yang di belakang itu bisa tengok pas. Ya, saya berdiri sampingnya, ada paritan itu levisnya. Nah, yang menjadi ada spatter, kemudian ada hornito yang berdiri seolah-olah berdiri gagah sendiri batunya, hornito namanya. Itu karena ada bagian dari bawah sini yang keluar letusan lagi. Jadi setelah dia di sini ada, nah ada lagi dogging dari sini naik. Ada letusan. Jadi itu karakternya Gamalama. Jadi sekali lelehan bukan selesai, di bawah akan munculin lagi. Ada letusan sekunderinya, ada stirtinya, pasti berikut-berikutnya ada. Karena apa?
ada crackingnya. Belum lagi sementara mengalir dihantam lagi dengan tektonik. Lain lagi ceritanya, sehingga migling daripada magma tadi betul-betul berjalan secara apa yang diharapkan. Secara viskositas memang sampai hari ini kita melihat bahwa tinggi juga viskositasnya Gama Lama dengan beberapa letusan yang eksplosif, dan itu berbenturan persis dengan water table-nya. Oke. Kita berharap bahwa di sini tidak akan terjadi yang namanya awan panas deh. Kami berharap seperti itu, saya sama Mas Dedi itu berharap jangan deh ada awan panas di Ternate. Tapi ketika orang bertanya ke kami apakah bisa, ya bisa. Karena tergantung letusannya seperti apa, atmosfer di puncaknya seperti apa. Nah, kami berharap sih jangan. Karena apa? Kota ini sudah ada di punggungannya. Ketika dihantam oleh awan panas, Lumajang, Merapi aja bisa lari dikejar, apalagi Ternate. Oke, kita pindah. Nah, oke, saya jawab. Yang pertama, apakah bisa kejadian ini berulang? Bisa. Tergantung yang pertama, erupsinya kayak apa. Erupsinya kayak apa itu bergantung dari sifat magmatisnya, terus triggernya, tektoniknya seperti apa. Dan yang penting adalah sejauh apa pemanfaatan lahan oleh manusia. Ketika manusia lebih merusak dan mengganggu pola hidupnya dia, gunung apinya, maka di situ lebih mempercepat dia keluar dari mana saja. Kenapa? Sifat magmatis itu satu yang paling keren dan pasti merusak adalah mobile. Dia sangat mobilitas, dia mau kemana saja bergerak. Jadi magma itu mobile, bergerak sana sini, dia. Nah, suatu saat ketika dalam pergerakannya dia ketemu titik yang tidak resisten, yang resistensinya lemah. Sudah ada bangunan dibangun, bentang alam dirubah, akhirnya yang harusnya tanah dan batu sebagai fondasi kota ini, terganggu. Nah, akhirnya apa? Karena mobile, dia melihat bahwa ini ada yang kosong nih, naik dia, hantam, kayak di gambar tuh, kan ada percabangan magma sana sini tuh. Jadi tidak selamanya di satu arah kita keluar. Dia mau naik ke atas, ini gampang nih, pertahanannya terkuat nih, dia belok, tas hancur. Contoh Tulire itu letusan samping, walaupun dalam proses naiknya ketemu dengan air, akhirnya diistilahkan jadi freatik atau freatomagmatik. Nah, karena di Ternate itu tidak ada dataran gunung api. Di Ternate itu mentoknya di kaki gunung api yang kita ada nih. Nah, sehingga posisi letusan kayak ini sampai kapanpun masih ada. Karena sejarah itu dalam kutip akan berulang, tinggal ruang dan waktunya kapan. Ya, Pak Rinte, sejarah itu balik tanya. Sehingga di dalam literatur lavanya Gama Lama itu, batu angus itu disebut dengan andesit basaltik. Ada andesitiknya dan ada sedikit replacement ke basaltiknya. Kerangka inilah yang membuat kita istimewa, Ternate istimewa. Satu lokasi, satu ruang, tapi ada beberapa fase, tapi tidak saling gondok-gondokan dan tara baku marah. Belajar dari batu, dia punya hati, tapi batu tidak saling memarahi dan membenci satu sama lain. Dia berbeda, dia saling suat, dia saling mengikat agar dia bisa menyampaikan ke kita nih bahwa hidup itu kayak begini. Walaupun kita beda, satu kasar, satu halus, satu kayak kuar, satu tidak. Ayo orang sama-sama, orang sama batu angus namanya. Sama-sama produk gunung api, rahimnya yang sama. Oke, selaras dengan alam itu nomor satu. Luar. Nah, di Ternate ini ada yang unik, di mana polisi, tentara, dan juga pemerintah setempat melakukan razia masker seperti ini. Nah, ini biasanya dilakukan di tempat-tempat wisata yang dekat dengan kerumunan gitu ya. Jadi mereka atau petugas mengingatkan kembali warga agar menggunakan masker. Ya, hanya diingatkan saja tanpa ada sanksi apapun. Ini program untuk kesadaran dari warga setempat pentingnya menggunakan masker dan prokes. Agar segera melakukan vaksinasi di tempat-tempat yang telah kami sebutkan. Mari sama-sama para menjaga protokol kesehatan yang belum melakukan vaksinasi agar segera melakukan vaksinasi karena Nah, bagi yang belum ternyata dikasih masker ya. Alhamdulillah. Letusan Gunung Gama Lama memang sangat berbahaya. Kota Ternate konon telah beberapa kali berpindah karena letusan gunung berapi ini.
Namun di balik itu, Gamalama juga memberikan berkah, terutama memberikan kesuburan kepada tanaman endemiknya yaitu pala dan cengkeh. Kedua tumbuhan inilah yang dicari para pedagang dari seluruh dunia. Kalau catatan awal dulu semuanya percaya tuh, semua sejarawan sepakat sumbernya memang dari sini. Makanya si Portugis 20 bulan lebih tuh dia ketemu Ternate. Spanyol kan 23 bulan. Kalau misalnya dia ketemu sumber yang lain kan ngapain dia harus ke sini? Misalnya dia kan dari pulau ke pulau tuh. Dia tuh kayak mencari jejak. Iya, mencari Ini kalian beli mana di situ di sana. Ini apa beli mana? resource asalnya gitu ya. Sampai ketemu terakhirnya. Nah, terakhir kan kaget dia. Di catatan 3 peta kan ditulis tuh, ini pulau yang isinya cengkeh semua, sangat subur apa. Jadi matanya benar-benar inilah sumber aslinya. Masih di sini semua. Sebenarnya mereka sudah percaya duluan sih karena ada pemandunya. Kalau di catatan yang lain kan mereka bilang pemandunya si Enrico itu kan, ada catatan yang namanya Enrico de Malacca, ada yang bilang Enrico de Maluku. Nah, orang Melayu yang dulu yang sering bolak-balik sini, jadi dia tahu. Karena pasar kita pertama kan ada di Malacca. Memang kita belum menemukan satupun dokumen yang menceritakan kita yang memperkenalkan cengkeh keluar. Jadi istilahnya mereka yang datang dan sama-sama ini berhasiat ini loh ini gitu. Beda kalau sama cerita kopi kan. Kalau cerita kopi kan ada yang menemukan gitu kan. Gara-gara kan dimakan oleh kambingnya terus lihat perubahan perilaku dicari-cari, oh ini makanan, akhirnya dibawa keluar jadi terkenal. Kalau yang masih misteri di Kepulauan Maluku nih adalah siapa yang memperkenalkan cengkeh khasiatnya A, B, C, D, E. Karena kalau kita baca catatan-catatan Eropa awalnya justru mereka yang mengklaim, mereka yang mengajari kita cara cara membuat jadi produk. Kan cengkehnya kan di ujung, terus di daun banyak. Awalnya orang di catatannya si Eropa itu yang awal-awal Portugis, mereka bilang orang Ternate awalnya cuma ambil semuanya dibawa turun. Pohonnya sekalian. Langsung sekalian. Nah, nanti mereka yang ajarin ambil aja di ujungnya, jangan daunnya, pelan-pelan diolah bla bla bla. Karena mungkin mereka tahu udah jadi produk di sana. Kan mereka kan tahunya di ujung doang. Mereka nggak pernah lihat daunnya, nggak pernah lihat rantingnya, nggak pernah lihat pohonnya. Jadi lucu banget tuh orang-orang itu pertama kali datang. Dia tuh membayangkan cengkeh itu kayak bunga sakura yang sekali mekar isinya tuh cengkeh semua gitu. Dia nggak kebayang ada daun, ada macam-macam lah. Kalau kita baca di buku-buku sejarah rempah lah, lucu tuh. Mereka berimajinasi menggambar. Oh iya, ada itunya. Ada gambar. Ada bukunya, apa punya? Ada Mau bukunya. dikasihin. Mereka The Spice Islands. Saya ada punya nih. Yang Oh orang iya, Ralph Raffles ya. yang orang Australia. Orang Australia nulis tuh. Orang Australia yang nulis. The Spice Islands tuh. Rempah Indonesia Timur. Lucu dia berhasil mendapat gambar-gambar itu. Saya lihat juga ketawa saya. Yang bikin saya ketawa tuh ada satu pohon isinya cengkeh semua, terus di bawahnya ada onta. Karena orang Eropa kan dapat cengkeh dari orang Arab. Jadi dia tahu ini orang Arab yang sembunyikan nih, pasti mereka panennya pasti pakai onta nih. Jadi digambar onta terus lagi metik buah langsung. Sampai lupa lagi. Perdagangan di Asia Tenggara periode 1400-an. Kok saya lupa ya, ada di dalam bukunya. Dia kan nulis bagaimana peradaban awal di Indonesia akibat perdagangan. Nah, di situ dia kasih contoh paling gampang di Maluku dalam hal ini. Jadi kalau orang sejarah zaman itu menulis Maluku itu bukan Ambon ya ini. Sekarang kan kita bergeser pemikiran dengar Maluku bayanginnya Ambon. Asosiasinya Ambon. Padahal dulu tuh Ambon ya Ambon sendiri, namanya sendiri Ambon. Kemudian Banda namanya Banda sendiri. Hanya kita di sini yang namanya Maluku. Maluku tuh di Maluku Utara. Jadi yang Ternate Tidore Moti Makian sampai Bacan stop di situ. Itulah Maluku. Pulau-pulau kecil penghasil cengkeh. Terus ada asal katanya panjang ceritanya. Nah, kembali ke cerita tadi kenapa orang sangat kosmopolitan. Karena itu yang belum kita ketemu sih. Saya selalu bertanya-tanya ke semua peneliti, belum ada yang kasih jawaban. Siapa yang pertama mengajarkan atau menemukan khasiat cengkeh itu? Sama seperti kopi kan. Kalau kopi kita ketemu ceritanya, cengkeh kita belum ketemu. Orang pertama siapa yang memberitahu ke dunia bahwa ini punya khasiat sehingga orang berlomba-lomba mencari sumbernya. Itu yang masih misteri. Dibandingkan dengan pala, sebenarnya pala juga endemik sini atau Ada juga di sini. Maksudnya, Di catatan itu ada pala. Jadi memang dua jenis rempah itu yang Iya, khas. asli di sini, tidak ada di pulau lain, Tidak tidak ada. ada di wilayah negara Betul, lain. karena sampai di catatannya siapa tuh Ridley kalau nggak salah dia menyebut bahkan abad ke-2 atau ke-7 sebelum Masehi kan orang Cina sudah mengunyah cengkeh kan. Itu catatan yang paling unik tuh karena ternyata sebelum Masehi mereka ketemu cengkeh. Dan itu yang dipakai yang makainya orang Cina. Kaisar ya. Nah, ketika mereka mau menghadap kan biar mulutnya wangi gitu. Iya. Cengkehnya dimasukin di dalam lidah aja buat kayak makan permen gitu, nggak boleh digigit.
Kalau digigit kan tajam banget tuh. Biar aromanya selama dia mau ketemu raja dimasukin ke mulut. Kebayang nggak itu diambil dari mana? Padahal mereka nggak ada produksi. Nama kita nih Ternate kan asal muasalnya itu dari kata Tara Noate. Tara Noate itu kan Tara itu kan ke bawah tuh dari atas turun ke bawah gitu, dari tempat yang tinggi berpindah gitu. Kata kerja lah, berpindah. Dia jadi kalimat kerja karena Tara Noate, ada no di situ untuk melakukan sesuatu. Jadi no ate itu kalau di bahasa Indonesia tuh rumit sih. Jadi diartikan di sejarawan tuh memikat, mengumpulkan, mengatur, menata yang berserakan dan seterusnya. Jadi ternyata orang dulu kita tuh ada perintah dari leluhurnya bahwa ayo kamu ke bawah situ untuk buat itu jadi lebih baik lagi gitu, memikat mereka atau mengatur. Nah, saya baca di para peneliti sebelumnya mereka nulis juga gitu. Inilah asal muasal kota nih, orang-orang yang dari gunung turun ke pesisir ketemu karena pedagangnya banyak yang datang. Karena istilahnya nggak ada yang ngatur. Siapa yang cepat dia dapat, atau siapa yang punya uang banyak dia kuasai banyak, atau punya barang banyak, kan barter awalnya. Jadi pemerintahan zaman ini sudah ada raja, diperintah turun ke bawah, raja yang mengatur perdagangan, jadilah kota. Nah, akhirnya kota jadi kota pesisir di para penghasil cengkeh. Seperti itu dari awal, dan Islamnya betul-betul kuat. Tapi karena tadi kosmopolitan, saya bilang dalam tanda kutip bukan dipaksa sih, mereka harus bertoleransi karena ini kota pulau kecil yang nggak ada sumber daya lain yang saling membantu. Contoh kalau di tulisan saya suka bilang, atau teorinya itu seperti ini. Kalau orang Ternate ngotot dengan sumber daya alamnya, maka dia nggak pernah minum teh pakai gula putih seperti ini. Karena kita nggak ada pabrik gula, kita nggak ada produksi gula dan garam di sini. Nah itu yang bawa siapa? Pedagangnya orang Cina, orang Melayu. Jadi kita saling membutuhkan. Dan pulaunya kecil banget, jadi nggak ada celah untuk bisa bermusuhan lah. Kayak terpaksa tinggal di dekat-dekatan, ya udah baik-baikan selamanya lah. Ya, assalamualaikum. Ketemu. Alhamdulillah, kami sekarang ini masih berada di Ternate. Rencananya siang ini kami akan bertemu dengan wali kota Ternate, diundang ke kantornya. Ya, mungkin beliau ingin berjumpa kami dan sharing tentang tempat wisata dan lain sebagainya. Kami juga tidak tahu agendanya apa. Nah, kami sekarang ini sudah 2 hari tinggal di Ternate. Rencananya Sabtu besok akan terbang ke Ambon. Ya, kami nginap di My Hotel Villa jadi lupa. My Rasa. Villa Marasai, ya, Villa Marasai. Ya, kami selama hari terakhir di di Ternate ini tinggal di Villa Marasai. Ini unik, seperti kita lihat, kita berada seperti di hutan gitu ya. Suasananya ini ada pohon pala, dan ini jembatan gitu. Ini yang menghubungkan tempat menginap kita, kamar kita, dengan fasilitas di hotel ini seperti kafe dan juga kolam renang. Ya, sini nyaman sekali. Kita memutuskan untuk tinggal di sini sebelum kami terbang ke Ambon yang kemarin hari Kamis kemarin gagal. Dengan suasana di sini terasa nyaman dan mendapatkan sensasi lain ya dari hotel-hotel lain yang kami tempati selama di Ternate kemarin. Hotel kemarin kan kota gitu ya. Kalau sekarang suasananya lebih asri seperti di hutan. Bahkan pagi-pagi itu burung bunyi unik sekali, sehingga kami nyaman sekali di hotel ini. Ini satu bangunan yang bisa dipakai untuk biasanya mungkin makan gitu ya, di sini tempat makan. Sementara lobi ke arah sana tempat kami menginap
Dan ini adalah swimming pool atau tempat kolam renangnya. Ini asri banget, seperti kita ada di kawasan gunung gitu ya. Emang di gunung sih, Gunung Lama-Lama. Kita ada di kaki Gunung Lama-Lama, dan tempat kolam renangnya tidak jauh, ada di sini. Nah, ini dia kolam renangnya. Lihat. Airnya jernih, lumayan bersih lah. Setiap hari dibersihin oleh petugasnya. Dan nyaman. Fasilitas ini ya cukup bagi kami sebagai para pengunjung atau yang menginap di sini, cukuplah sebenarnya fasilitas yang diperlukan. Ini sangat recommended kalau teman-teman yang mau wisata ke Ternate di Villa Marasai ini bisa direkomendasikan. Ini sekarang kita lagi nunggu Ambu lagi bayar dulu hari pertama kami nginep, jadi masih belum selesai. Udah ya Mbak? Ya. Oh, saya udah masuk ya. Makasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di kantor wali kota. Dan kami akan diantar oleh Om Jandri, ini kebetulan sudah datang. Dan Pak Wali Kota juga sudah datang. Halo. Halo. Ini Pak Wali ini. Kenapa? Oh ini ya. Ya, tadi juga Pak Wali Kotanya mobilnya baru nyampe itu. Oh baru? Baru datang. Saya ke sana dulu. Oh siap, saya tunggu di sini ya. Sip. Jadi selama menunggu protokoler, kami tunggu dulu di mobil sambil ngadem. Soalnya Ternate pada siang ini lumayan anget. Oh iya. Nanti berkata kita. Udah muka kan? Iya, di muka sini. Pas lagi di tangga. Jadi apa informasi? Kali Pak di Ternate itu nyari apa sih di sini, ada semuanya gitu loh. Ya mungkin setiap daerah punya kelebihan dan kekurangannya, keistimewaannya, tapi yang di pesona Ternate ya seperti itu yang kami rasakan. Kami karena senangnya ngulik-ngulik yang sejarah, geologi, enak banget. Nah, kebetulan ketemu sama Om Jandri ini pas banget ada kegiatan geologi gitu ya, di field trip. Kita hadir sebagai peserta. Alhamdulillah dapat ilmunya tentang geologi. Terus kemudian tentang sejarah ketemu sama siapa, Pak Rinto, ketemu sama Pak Maulana gitu, tentang sejarah tempat. Ya Ternate jadi itinerary wajib kami karena punya sejarah yang itu tadi Pak. Ini gambar mobil kami dulu Pak, kayak gini nih. Oh luar biasa. Ini jadi mobil kita ini namanya Moti. Kebetulan sama dengan salah satu pulau di Maluku. Kecamatan Moti. Iya. Namanya Moti. Mobilnya ini di sini di dalamnya itu ada ini toilet, sini ada tempat tidur, ada dapur. Ini Pak, kalau saya buka di YouTube ini keluarga. Kusma Jadi. Ya. Ya, di situ lengkap Pak. Karena saya tiap hari dengan YouTube. Ini gambarnya Sabia ini Pak. Tiap hari. Gambarnya anak kami nih. Tiap hari. Iya. Sekarang ini kan anak saya Pak nggak sekolah nih Pak. Homeschooling. Ya. Mereka belajarnya di YouTube sekarang ini. Iya. Lebih lengkap, lebih nyaman. Sampai ketemu di YouTube. Saya yang segini aja tiap hari Pak.
YouTube terus. Oh, nggak TikTok, Pak? Ya? Enggak, saya nggak suka. Kalau istri saya suka. Baik, Pak. Terima Iya, kasih. kasih. Assalamualaikum. Salam, hati-hati. Terima kasih. Mari, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah banyak, Bu. Ketemu lagi. Iya. Kemarin kita. Nggak jadi Dikabarin sama terbang. abangnya. Ya, tadi itu pertemuan kami dengan Pak Wali Kota Ternate. Memang tidak banyak yang kami ambil gambar di dalam, tapi diskusi yang kami dapatkan cukup banyak, dan insight tentang Ternate juga banyak sekali yang kita didapatkan. Itu wakilnya. Ya, ada beberapa yang ternyata kami miss dari perjalanan kemarin. Pak Wali Kota bilang bahwa itu tempat-tempat itu menarik. Ya, mudah-mudahan satu waktu lagi nanti kami bisa datang lagi ke ke Ternate ini.